Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku. Oke, jadi kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya. Nah, sekarang di sini tutorial kali ini itu cara menampilkan si data tugas ini. Jadi data tugas ini bakal berelasi dengan data user. Nah, kita nyalakan dulu SAMDP-nya, MySQL-nya. Oke, semoga MySQL-nya nggak error. Oke, aman. Sekarang kita buka foldernya. Ke folder ini, masuk ke dalam folder manajemen tugas atau directory manajemen tugas. Open in terminal atau open with code juga bisa. Mari kita tutup terminal lagi nih. Ini close all dulu. Jangan lupa untuk selalu menyalakan PHP Artisan Serve-nya. Oke, enter. Oke, ini sudah di running. Kita ke setnya, kita control klik dan oke. Nah, ini sudah masuk ke dalam berandanya. Langsung ke, nah di sini buka ke database migration. Nah, kita baru edit untuk table users. Nah, sekarang buat untuk nah bentar, kita coba cari model. Model sama modelsnya juga cuma user, tabelnya juga cuma user. Nah, sekarang buat controllers tuh, controllers apa ini, mana sih controllers. Di sini kita butuh modal, search, dan nih modalnya juga. Nah, kita ke tambah baru atau pindah ke terminal yang lain. Nah, kita buat PHP Artisan Make Model. Tugas seperti ini. Nah, migration. Jadi dia membuat model beserta dengan migrationnya. Oke, kita enter. Oke, sudah terbuat. Di sini sudah terbuat model dan juga sudah dibuatkan migrationnya. Oke. Sekarang kita coba ke tablesnya yang ini. Tables tugas. Nah, di sini kita butuh dollar table. Nah, tugas dan teks. Nah, di sini baru dikasih tugas. Nah, tugas di sini. Nah, lalu ada date, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Nah, seperti ini tanggal selesai. Nah, untuk menggunakan tabel ini ke tabel user. Nah, karena nanti di setiap tugas ada perwakilan user, jadi mana user mana yang memiliki tugas tersebut dan user mana yang memiliki tugas itu. Nah, kita buat sini, kita buat PHP kita buka dulu PHP admin. Bentar.
1 2 3 login. Nah, bentar, di sini sinyalnya masih loading. Jadi nanti kita akan mengambil ID dari tiap-tiap tabel usernya seperti itu. Kita bisa kebuka, kita coba sini. Nah, di sini, nah ini nanti ID user. Jadi kalau misalkan ID-nya 2, berarti ini tugasnya si Zai. Oke, kita ke VS Code. Ini kelebihan 1. Kita hapus dulu. Oke, di sini kita buat table. Lalu for range ID. Nah, di sini kita user ID. ID seperti ini. Nah, belum. Kita kasih dulu ketentuannya dulu. Nah, jadi for range ID user ini dia dari tabel apa? Constraint. Nah, di sini dia dari tabel users. Nah, seperti ini. Nah, lanjut. Sebentar. Misalkan satu ini tuh di delete dari tabel user, maka yang di tabel tugas juga ikut terhapus. Nah, makanya on delete cascade. Nah, oke. Nah, jika namanya kita ganti, maka tugasnya juga terganti. Misalkan tugas itu tuh, bentar nih kita cek. Nah, misalkan tugas diganti dengan nama Zai, maka tugasnya juga tugasnya Zai, bukan tugas Za. Oke, tambahkan lagi on update sama cascade juga, cascade. Nah, seperti ini. Nah, migration sudah selesai. Sekarang kita ke seeders. Nah, di sini kita copy aja ini dari yang user group, kita copy. Nah, oke, seperti ini. Oke, misal mau aku tambahin, bentar, mau tambahin siapa ya? Ini aja deh, yang gampang. Kita tambahin siapa nih? Ini juga sampai mana? Oke, database sudah selesai. Sekarang, nah kita migrate PHP artisan migrate flash. PHP artisan migrate flash kita migrate ini berarti kita mau migrate ulang. Nah, kita enter. Oke, sudah. Nah, lalu lanjut PHP artisan db sheet, enter. Nah, oke, sini database sudah selesai. Kita coba reload. Nah, di sini sudah ada tabel tugas. Nah, coba misalkan kita ini di manajemen tugas, lalu kita ke designer. Oke, seperti ini. Oke, dia sudah terhubung seperti ini, sudah terrelasi. Nah, oke.
Nah, jadi si user ini si tugas. Nah, ada kolom ID dari sini. Jadi ya satu tugas di sini tuh, jadi satu user di sini punya satu tugas di sini. Nah, ini. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di tabel ini ada 4 orang. Nah, di sini masing-masing ID 1, 2, 3, 4. Kita coba tambahkan. Nah, nanti misalkan kita tambahkan data manual. Sebentar, kita cari user. Oh, salah. Di user tugas harusnya. Nah, kita ke user tugas, coba kita misalkan tambahkan. Nah, ini misalkan ini. Nah, ini sudah sesuai dengan ini. Misalkan di sini kai, di sini print, misalkan bukan fotokopi. Misalkan tugasnya dia tuh fotokopi. Nah, lalu tanggal mulainya misal, nah ini 1 Oktober, dan coba kita kirim. Nah, kirim. Nah, ini bisa dilihat dia sudah masuk ke dalam sini. Bentar, tanggal selesainya belum, ada yang error di tanggal selesai. Kita coba ke sini lagi. Oh ya, tanggal selesainya benar, karena tadi aku belum menambahkan, ini baru menambahkan tanggal mulainya doang. Oke, nah lihat. Sekarang kita klik. Nah, ini punyanya si Kai. Jadi ini tugasnya si Kai. Seperti itu. Nah, jadi ketika datanya sudah menambah, misalkan data tugasnya, nah misalkan kita bisa lihat langsung aja seperti itu. Bisa ada seperti itu. Dan nanti di is tugasnya diganti jadi 1. Oke, ini kan kita buat dari database-nya langsung. Nah, sekarang kita buat dari aplikasinya. Coba kita ke user. Oke. Nah, ini belum masuk karena tadi aku belum masukin tanggal saya. Coba kita ulangin lagi ke bagian tugas. Ini kita hapus aja dulu. Nah, kita tambahkan ulang. Nah, di sini misalnya aku mau pilih yang ini, ulangin fotokopi seperti ini. Tanggal mulainya misalkan 1, tanggal selesainya kita kirim. Oke, kita coba ke jelajahi. Nah, di sini coba kita klik lagi. Nah, ini seperti tadi. Maka ini miliknya si Kai. Seperti itu ya. Oke. Maka jadi dia langsung muncul ke user ini tadi. Oke. Nah, ini tugasnya kita ganti 1. Nah, ini kan kita buat dari database langsung. Nah, sekarang kita buat dari aplikasinya.
kita ke kita cek lagi ke sini. Ada masuk, kita refresh. Anda belum login. Oke, kita login ulang lagi aja. Login. Oke, ada teaser. Nah, sudah ada. Oke, sudah ditugaskan. Oke, coba kita ke data tugasnya. Nah, di sini masih asal-asalan data dummy. Nah, langsung aja kita ke bagian views. Ntar kita tutup aja dulu semuanya. Terus habis itu kita ke resource, ke views, dan ke admin, lalu folder tugas. Nah, seperti ini. Nah, tugas indeksnya kita hapus dulu. Kita delete. Sebentar, aku delete lagi. Terus di sini aku mau wait. Nah, ini kita ke user dan di bagian sini. Nah, kopikan saja dari si indeks apa namanya, indeks user, copy. Sebentar, tadi sepertinya commute nggak? Oke, nggak commute. Nah, kita ke tugas lagi. Nah, di sini kita pastekan. Oke, sudah dipaste. Oke, kita ke routes. Nah, coba kita ke routes. Nah, nah, kita cari di sini tugas sudah ada belum? Nah, tugas sudah ada. Ke user controller, coba ttp user control. Ini tugas controller sudah ada. Nah, di sini tuh. Mana ini tugas index. Nah, kita ambil dari user controller. Sini kita ke atas. Nah, di sini kita copy. Nah, ini. Lalu ke paste ke bagian tugas. Nah, kita paste seperti ini. Oke, sudah. Nah, di sini jadi menu admin user, jadi sebentar. Oke. Oke, di sini kita ganti jadi tugas seperti ini. Oh, ini ke bawah. Ini tetap user aja. Dan order by-nya di sini aku mau hapus dulu. Oke. Nah, ini juga ganti jadi tugas. Dan di sini import class dulu. Import class. Oke. Ini kita hapus tanda panahnya dulu. Seperti ini. Sebentar. Ini tugas apa user ya? Jangan aku ganti lagi dulu tugas. Oke, seperti ini. Coba kita refresh. Undefined user. Di
Nah ini, undefined user di index php-nya. Coba kita cek. Di bagian, nah pertama di sini aku mau find dulu user. Nah seperti ini, jangan semuanya deh. Ya di sini kita, nah, di sini kita coba cari di bagian indeksnya. Nah kita coba scroll pelan-pelan. Nah nomor nama di sini tugas, di bawahnya tanggal mulai, tanggal selesai. Oke seperti ini. Nah ini gak terjadi ya, tugas, sebentar, tugas. Nah yang itemnya juga sama, nanti kita perbaiki. Nama, nah di sini tugas. Coba yang TD, mana TD jabatan, yang ini kita coba hapus dulu aja. Oke. Nah terus yang bagian mana ini tugas, jangan pakai batch dulu. Nah di sini kita hapus aja dulu semuanya deh. Oke sudah terhapus. Dekat aja dulu semuanya yang ini. Oke. Pertama itu ada nama, terus ada tugas, tanggal mau mulai, dan satu lagi apa tadi, tanggal selesai. Tanggal selesai. Oke ini sudah. Dan sekarang kita coba refresh. Nah ini sudah ada tugas fingerprint. Nah ini sudah benar tanggal mulai. Nah, kita coba rapihkan dulu. Ini sini aku mau kasih batch di bagian tanggal mulai. Span plus batch info. Lalu kita pindahkan. Nah udah. Nah ini sudah kita buat batchnya. Nah lalu copy, kita buat di tanggal selesainya juga, kita pastekan jadi tanggal selesai. Oke seperti ini. Di bagian sini aku mau kasih, sebentar, nah yang di sini
Oke. Oh, bukan yang di sini. TD pembuka yang ini sama yang ini. Kasih kelas. Teksnya text center. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba, tadi kan namanya belum ada. Nah, kita belum, karena kita belum buat relasinya, jadi kita kembali ke tugas controller. Nah, oke. Kita buat wait wait. Nah, seperti ini. Wait, tambahin seperti ini. Nah, wait user. Jadi kita ambil data si tugas dengan user yang berelasi dengan si tugas itu. Oke, kita kasih tanda panah dulu. Nah, oke, seperti ini. Nah, sebentar, ini apa yang salah ya? Sintaks token. Ini salah panahnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita ambil data si tugas dengan user yang ada, atau user yang berrelasi dengan si tugas ini. Jadi kita ambil data dari tabel tugas dan tabel user. Nah, oke. Jadi dalam tugas ini ada yang namanya user. Nah, kita ke indeksnya. Kita buat satu lagi untuk mengambil namanya, karena nama itu ada di dalam user. Nih, di sini kita kasih user tanda panah baru nama. Nah, karena datanya ada di dalam tugas. Oke, coba kita. Nah, selanjutnya kita relasikan di modelsnya. Coba tugas PHP. Nah, oke. Nah, di sini kita belum kasih nanti kita ke usernya dulu. Nah, kita tambahkan relasi di bagian user. Public function. Nah, kita buat relasinya di sini, jadi dia berrelasi dengan tugas. Nah, baru kita kasih $this. Kita buat. Oh, di sini kita kasih return dulu, seperti biasa return this has one. Kita kasih tugas titik dua kelas koma apa yang salah, unexpected. Oh, bukan koma, titik koma. S1 tugas oke. Jadi model user punya satu data di model tugas. Nah, di sini kita copy. Ini kita masukkan di mana tadi tugas. Nah, tugas PHP. Kita kopikan di sini. Nah, tapi ini kebalikannya. Di sini kita kasih user. Nah, jadi setiap data di tabel user belongs to oleh satu data di user, seperti ini. Sudah berrelasi. Nah, jadi user punya satu data di tugas, dan di tugas setiap datanya itu dimiliki oleh satu user. Oke, kita coba refresh. Oke, namanya sudah muncul, yaitu Kai. Nah, kita coba tambahin dulu
manual dari ini yang tugas. Kita coba tambahkan manual lagi. Misalkan siapa ya? Oh, bukan yang ini. Nah, ini misalkan dar. Tugasnya ngapain? Misalkan ini sebentar, misalkan tugasnya ada ngeprint. Oke, kita masukkan tanggalnya. Misal tanggal 3 dan ini tanggal. Nah, aduh, kita coba kirim. Oke, kita coba cek ke sini. Kita refresh. Oke, ini sudah masuk. Ada 2 data. Nah, kita sudah berhasil membuat list atau view untuk data tugasnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tambah data tugas. Nah, yang di sini kan masih belum bisa ya. Nah, jadi langsung aja kita kembali ke VS Code-nya. Ntar kita close aja dulu semuanya ini. Close all. Nah, jadi kita pertama ke roads dulu. Nah, ini. Coba kita ke bawah. Nah, di sini tugas. Nah, jadi sini baru menampilkan tugas saja. Nah, kita duplikat aja road yang ini. Nah, oke, setelah kita duplikat, nah namanya itu tugas create. Nah, seperti ini. Jadi dia membuat tugas yang baru. Tadi kan kita menggunakan PHP MyAdmin. Lalu kita di sini kita ganti jadi create. Lalu di sini jadi tugas create. Nah, lalu masuk ke tugas controllernya. Oh, sorry, bukan yang ini. Kemudian ada HTTP, terus controllers dan tugas controllers. Nah, di sini kita buat function baru. Nah, di sini kita buat create. Oke. Nah, kita ke user create, kita copy dari bentar. Nah, user create ini kita copy. Kita kembali ke tugas control dan kita pastekan di sini. Nah, lanjut. Adminnya jadi ini kan user. Nah, user kita ganti jadi tugas. Oke. Nah, sudah tugas. Oke, sudah. Lanjut ke bagian views, research, views, admin, user, create. Di sini kita copy. Close dulu lagi aja. Close. Nah, kita copy yang tadi ke tugas. Nah, ini kita paste. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian index. Lalu kita coba scroll ke, nah kita coba kita cari ke atas. Nah, yang ini udah bukan di situ, tapi nah coba script seperti ini. Kita coba refresh. Kita coba tambah data. Udah, dia sudah masuk ke halaman
tambah data tugas. Oke, sekarang kita perbaiki. Kita ke create. Nah, pertama itu ada kembali, rootnya kita ganti jadi tugas supaya dia kembali ke halaman tugas, bukan ke halaman data user. Lalu mau ganti logonya juga. Nah, bagian sini kita ganti jadi tax. Kita coba scroll lagi ke bawah. Sini aku butuh bagian nama di dalam formnya. Oke, kita coba. Mana ini? Nah, ini kita ke create dulu aja deh, ke create. Nah, yang jabatan ini aku mau copy dulu. Oke, sebentar, kita copy. Nah, lalu kita pindah ke, dan di sini kita buat di paling atas setelah row. Oke, di sini kita pastekan. Nah, terus kita scroll dikit ke, nah di sini kita ganti jadi nama. Di sininya kita juga ganti. Sebentar. Oh, di sini ada error. Nah, kita hapus aja dulu errornya. Sudah dihapus. Kita ganti jabatannya jadi nah, di sini aku, karena kita mau isinya user, jadi kita masukkan isinya user ID seperti ini. Nah, yang ini jadinya pilih nama. Dan oke, sudah. Nah, lalu kita coba cek lagi ke atas dulu. Row MB2. Wait, sebentar deh. Oke, di sini aku salah taruh. Kita kontak saja. Di sini harus ditaruh di setelah. Kita pastikan. Kita coba refresh. Pilih nama, oke, seperti ini. Nah, oke, sekarang namanya harus yang ada di si data. Nah, sekarang kita coba tinggal tambahin ke controller. Nah, di bagian sini, kita kasih satu user. Nah, kita ambil data user. Nah, oke, titik koma seperti ini. Nah, usernya belum, kita import dulu. Nah, kita pakai models. Nah, lanjut ke create.
Lalu di bagian pilih nama, nah ini. Nah, di sini aku mau pakai perulangan for each. Oke. Dollar user. Ini kan user ya tadi. Nah, dollar user diambil sebagai item. Nah, ini kita pindahkan seperti ini. Oke, dan yang kita hapus. Nah, sini kita ambil namanya. Nah, dollar user nama. Oke. Nah, karena kita mau ngambil nama si usernya, jadi kita pakai seperti ini. Nah, lalu di bagian sini, atau bagian isinya itu isi ID-nya, dollar user. Nah, ID. Jadi yang kita ambil nanti dari database-nya si ID-nya, bukan namanya. Oke, kita coba. Sebentar, sebenarnya ada yang kurang. Oke, kita coba cari apa ya kira-kira yang harus aku tambahin. Nah, di sini kita ganti jadi item. Nah, seperti ini karena udah di aliaskan tadi ya, user as item. Nah, di sini juga sama, berarti diganti jadi item. Coba kita refresh. Nah, oke, sudah ada, sudah masuk. Jadi semua nama yang ada di data user sudah ada di sini. Nah, sekarang yang admin, aku mau dia tidak ditugaskan. Nah, dari sini aku mau tidak ada di tambah data. Sebentar, sini aku mau ke data user dulu. Nah, yang ini admin, dia nggak mau, aku nggak mau dia ditugaskan. Jadi kita nggak perlu masukin si yang jabatannya admin ke sini. Nah, jadi kita balik ke controller, tugas controller. Nah, sini kita tambahin. Nah, kita tambahin where. Nah, yang jabatannya sebentar. Oke, seperti ini. Di sini aku mau ambil yang jabatannya ya hanya karyawan. Oke, kita kasih tanda panah. Ini karyawan. Nah, jadi di sini yang hanya jabatannya karyawan. Kita coba refresh. Nah, di sini nama adminnya yang ini admin sudah tidak ada. Di sini selanjutnya kita ambil user yang belum ditugaskan, karena yang sudah ditugaskan kan mungkin kita ambil. Nah, sebentar, kita kembali dulu, kita cek. Nah, di sini Kai dan Zar yang sudah ditugaskan, kita cek data user. Nah, tapi yang Zara ini masih statusnya belum ditugaskan, sedangkan di dalam sini dia sudah ditugaskan. Jadi di sini mau ke jelajahi dulu, mau edit bukan ke users. Nah, yang Zar tadi ini aku mau ubah aja dulu, ubah manual di sini. Jadi, nah, satu. Oke, coba kita refresh. Oke, sudah. Oke, sudah ada. Nah, berarti seharusnya yang ada di tambah data ini hanya Zar dan Kai saja.
Nah, kita tambahkan di sini satu buah wire lagi. Oh, salah di sininya. Oke, di bagian sini. Nah, ini kita tambahkan wire. Di sini is tugas, tugas, tugas. Nah, false. Nah, kita coba refresh lagi. Oke, di sini yang ada hanya Zai atau yang belum ditugaskan. Nah, sudah. Nah, misalkan di sini aku mau tambah data. Namanya siapa? Misalkan Zada. Terus emailnya Zada. Jabatannya karyawan. Passwordnya asal aja. Ini satu. Oke, seperti ini. Coba kita simpan. Oke, nah berarti di sini ada satu yang belum ditugaskan, itu sih White. Kenapa dia admin? Sebenarnya kita tadi aku salah milih, harusnya karyawan. Oke, kita edit. Oke, sudah jadi karyawan. Nah, coba kita ke data tugas lagi. Nah, tambah data. Nah, di sini ada dua nama yang belum ditugaskan. Oke, di sini aku butuh kolom yang namanya tugas. Kita kembali ke VS Code. Ke create. Sebentar, ini suara aku kedengaran. Oke, masuk. Oke. Jadi, bentar. Create. Kita ke bawah. Nah, yang ini. Wait. Coba kita cek. Dan, oke. Nah, yang ini aja bisa kita hapus. Sebentar, ini div penutup apa ya? Oh, yang ini. Oke, yang dua ini kita hapus saja. Oke, sudah. Hapus, kita coba buka lagi. Nah, sini nama filenya file bentar, dan dihapus dulu, kita kembalikan lagi kayak tadi. Salah lagi. Nah, yang ini kita coba cek dulu lagi.
Nah, coba kita cek di mana ini. Sort root user store. Coba kita cek ini apa. Nah, yang ini jabatan. Coba ini kita. Nah, ini kita cek di sini pilih nama. Yang jabatan ini kita hapus. Sebentar. Oke. Di sini dihapus. Nih. Oh, white. Kayaknya tadi aku ada yang sengaja kehapus. Ya, dari kamu order nggak ada harga segini, 21.000. What sih? Coba-coba coba pakai. Oke, di sini tadi yang password sudah kita hapus. Selanjutnya aku mau hapus yang bagian jabatan juga. Nah, ini. Nah, password dua-duanya itu bisa dihapus, password dan password konfirmasi itu bisa dihapus. Nah, oke, selanjutnya di sini aku mau hapus yang email. Email ini bukan ya? Benar yang ini email. Ini aku mau hapus email. Oke, sudah. Nah, di sini jadi ke Excel 12 dan di sini nah namanya ganti jadi tugas seperti ini. Input. Nah, di sini aku mau pakai text area, namanya nama, dan ID bisa dihapus. Nah, dihapus sama close juga deh. Nah, oke. Nah, terus habis itu bagian inputnya bisa kita hilangkan juga. Mana sih ini? Nah, yang ini. Oke, inputnya kita hapus. Nah, oke, sudah kita delete. Nah, ini kita ganti jadi tugas seperti ini. Lalu kita coba refresh. Kalau di sini masih ada error. Kayak di sini jadinya kenapa kayak gini ya? Kita coba ini lagi. Coba kita cek. Kita tambahkan div dulu di variable. Nah, lalu text areanya. Nah, text area sampai yang end error kita pindahkan. Oke. Sudah kita pindahkan. Lalu aku browse-nya mau apa sih? Oke. Oke, jadi kenapa kita tambahkan kelasnya dulu karena tadi error. Nah, di sini kelas form control
seperti ini. Lalu kita kasih jadi 5. Nah, oke. Walaupun defaultnya 5, kita coba refresh lagi. Ya, sudah benar ya. Nah, jadi itu text array ini bisa ditarik seperti ini. Selanjutnya kita buat tanggal. Nah, sebentar kita ke... Nah, ini. Aku mau copy dulu. Wait. Ini kita ini dulu. Oke. Seperti ini. Habisnya aku copy dulu. Copy. Paste. Nah, di sini jadi tanggal mulai, tanggal mulai. Dan di sini kita jangan pakai text area tapi input. Oke. Type-nya itu jadi date. Nah, lalu name-nya tanggal mulai. Oke, seperti ini. Nah, tambahkan kelas form control. Nah, yang ini ganti jadi tanggal mulai. Nah, seperti ini. Coba kita refresh. Ini sudah ada. Bentar, nah, ini kita sudah bisa memilih tugas ini, memilih tanggalnya juga. Oke, selanjutnya aku mau ganti jadi ke XL6. Aku mau buat kiri dan kanan. Di sini aku mau copy dulu dari yang call XL. Bisa alt shift down juga seperti ini. Dan di sini kita ganti jadi tanggal selesai. Oke, ini juga sama, selesai. Oke, ini juga sama, tanggal selesai. Kita coba refresh. Oke, sudah selesai mendesain formnya. Sekarang kita tinggal atur lagi ke VS Code-nya. Kita ke user controller sebentar. Nah, di sini kita coba cari public function store. Nah, di sini yang ini. Wait. Nah, yang ini aku mau copy. Mana ya? Copy semuanya aja. Coba kita copy semuanya aja dulu. Kita copy ke tugas controller. Nah, kita pindahkan, kita paste. Nah, seperti ini. Lalu ini aku mau hapus dulu, tinggal nama. Yang ini juga sama. Wait, hapus dulu sampai sisa nama. Nah, lalu yang bagian return dari variable user sampai return kita komen dulu. Oke, seperti ini. Sebentar, diamankan. Oke, suaranya aman.
Oke, jadi di sini ganti jadi user ID. Lalu ada tugas, bahkan lagi ada tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya nah ini namanya juga jadi user ID. Nah, oke, sudah. Kita save, tambahkan 3 lagi. Di sini tugas. Nah, lanjut lagi. Tanggal mulai dan tanggal selesai. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita ganti jadi tugas, tanggal mulai. Oke, salah. Tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, seperti ini. Nah, di sini aku mau tambahin words-nya. Alt shift down. Nah, di sini aku mau ganti jadi post. Dan di sini ganti jadi store. Oke, seperti ini. Dan di sini juga jadi store. Oke, rootnya sudah selesai. Kita edit di bagian create. Kita coba scroll ke atas. Nah, oke. Di sini tuh ada form. Nah, di sini masih user store. Ganti jadi tugas store. Tugas store. Oke. Di sini kita coba refresh. Oke. Tekan kembali. Tambah data. Lalu kita coba simpan. Maka ada tulisannya seperti tanggal mulai tidak boleh kosong, tanggal selesai tidak boleh kosong, tugas dan nama tidak boleh kosong. Oke. Kita sini di bagian tugas. Sebentar deh. Nah, kita coba cek. Nah, di bagian sini nah ada yang invalid. Kita copy yang error invalid ini, kita copy. Nah, lalu kita masukkan ke dalam si tugas di kelasnya. Sebentar. Nah, di sini masukkan di dalam kelas. Nah, seperti ini dah. Nah, lanjut jadi tugas. Nah, kita masukkan juga ke tanggal mulai di bagian kelasnya. Nah, jadi tanggal mulai. Nah, lalu sama juga di tanggal selesai di bagian input tab, masukkan kontrol paste tanggal selesai. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kita coba refresh. Oke, kita simpan. Oke, kotaknya sudah merah semua, sudah berhasil. Nah, selanjutnya tinggal kita perbaiki bagian controllernya untuk dikirim ke database-nya. Nah, yang ini kita uncomment dulu.
Oke, sini mau aku hapus dulu sampai sisain nama dan save aja. Nah, jadi yang pertama aku ketika mau tambah data pastikan dulu kedua nama yang ini ketika ditambah data isi tugasnya jadi satu, bukan nol kayak tadi. Kita harus edit sendiri jadi satu. Nah, kita kita kesini dulu, kita cari ID-nya dulu. Nah, berarti kita ini hapus aja dulu. Oke, dan yang ini jadi tugas. Lalu di sini kita sini user sama dengan find user tik 2 find all file. Nah, seperti ini. Nah, kita cari dulu si user yang kita upload. Nah, di sini ada user ID. Kita buat user ID di, nah kita cari dia dollar request. Nah, di sini kita kasih user ID. Kita berarti ambil si user ID-nya. Lalu titik koma. Nah, setelah dapat si usernya, nanti usernya kita save. Nah, kita ganti jadi dari user. Nah, kita mau ganti ya tugas sama dengan, nah karena default jadi true, koma. Nah, kita ganti lagi jadi user save. Nah, coba di sini kita cek it's okay. Oke, bentar, karena aku mau ngetes jadi di sini aku mau komen dulu ini ya, sampai sini. Oke, aku mau ngetes dulu ya, kita reload. Nah, misalkan aku mau Zai, nah, di sini kita coba, atau bisa juga oke guys, jadi di sini kita coba ya. Nah, ini kan udah saya beres. Nah, kita coba ke sini, kita refresh yang tadi, dan kita coba kasih kita isi asal aja, misalkan print lagi aja deh. Nah, terus itu ini juga sama, asal aja 7 terus selesainya. Oke, seperti ini kita simpan. Oke, data berhasil ditambahkan. Oke, coba kita kesini, kita refresh. Maka si Zai isi tugasnya sudah satu, berarti sudah berhasil. Nah, jadi next si Zai ini udah nggak ada di salah, maaf. Kita kembali ke ini dulu, ke tugas. Nah, berarti otomatis dia udah nggak ada di sini. Kita kembali. Nah, ini berarti si Zai ini udah nggak ada kan? Jadi tinggal Zaza. Nah, sekarang kita masukkan tugasnya ke dalam table tugasnya. Nah, caranya kita tinggal buat dulu di sini dolar tugas sama dengan new tugas. Oke. Nah, di sini kita buat di tabel tugas apa datanya, kita buat tugas. Nah, yang pertama itu ada kolom user ID. Oke, kita isi dengan dollar request yang dikirimkan from, yaitu user ID-nya. Oke, seperti ini.
ini kita ketik koma, lalu kita piket aja lagi. Nah, user ID-nya ganti jadi tugas. Oke. Lalu kita duplikat lagi, tambah lagi 2. Oke, di sini tanggal mulai berarti ya. Tanggal mulai, dan satu lagi tanggal selesai. Nah, seperti ini. Nah, lalu tinggal kita save dalam tugas. Save seperti ini. Ini sudah. Nah, jadi setelah kita cari usernya, maka kita buat di table tugasnya dulu. Setelah itu kita ganti di table user is tugasnya jadi true. Nah, di sini ganti jadi root tugas. Oke. Kita coba refresh. Kita kembali. Nah, sudah ke halaman data tugas. Sedangkan yang tadi pas kembali jadinya ke data user dan bukan data tugas. Oke, kita coba tambah data. Nah, di sini aku mau kasih dalam tugasnya dia ini daerah apa. Terus itu kita, nah di sini ya tanggal mulainya misalkan tanggal 2, ya 3. Ya, sudah kita isi ya di sini. Nah, lalu kita coba simpan. Sukses. Ini sudah berhasil masuk. Nah, sudah ada Zaza, sudah ditugaskan. Nah, tugasnya itu rapat. Lalu kita cek ke user. Nah, sekarang semuanya sudah ditugaskan. Sebentar, kalau nggak salah di sini ada yang aku edit sendiri di mana namanya, di my admin. Oke. Nah, si Zai ini kalau nggak salah aku edit sendiri di my admin, jadi kita kembalikan dulu seperti ini ya semula. Oke. Oke. Nah, sudah. Oke, kita coba tes lagi ya. Nah, di sini yang tersisa harusnya Z. Oke. Kita kembali. Nah, oke. Sekian untuk video tutorial kali ini, yaitu menampilkan dan menambahkan di data tugasnya. Dan kita sudah merelasikan juga tabelnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya atau di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.